warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sesepuh ulama pendaki, yang kami hormati Bapak Camat pendaki yang dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati forum pimpinan kecamatan, hadir di sini Pak Camat diwakili Bapak Polik Prawiro Diharjo untuk melaksanakan pembangunan masjid di SMP Negeri 1 Gonalagi. Ya, kami mewakili keluarga dari tante kami Bu Sis Endarwati bin Prawiro Diharjo untuk melaksanakan pelatihan batu pertama. Beliau nggak bisa, permasalahannya ya umurnya sudah banyak. Kemudian kalau menginap rasanya tidak nyaman, sehingga kalau dilaksanakan siang ya nggak bisa. Mungkin kalau pagi bisa, ya mungkin ya tidak bermaksud mungkin nanti kalau sudah jadi peresmian diusahakan agak-agak jam 12 jam 11 ya, insya Allah bisa ya kalau bisa ya. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mewakili tante saya Bu Sis Endarwati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Kepala Dinas. Saya sampaikan ke sana, diizinkan karena beliau ingin membangun masjid ini sudah 2 tahun, cuma cari lokasi nggak ada. Kebetulan pas ke rumah cerita-cerita ya langsung ya saya tangkap. Saya sudah berpikir urusan gitu masa sekolah nggak boleh, nanti kalau nggak boleh sama saya Pak Waji, itu aja pikiran saya. Ya akhirnya langsung saya sanggupi, insya Allah bisa nanti ya saya tidak mikir sekolah yang lain-lain ya, karena dulu saya pernah di sini. Kemudian kalau yang lain di SMP daerah Kepanjen kan sudah ada ya. SMP 4 ada, SMP 3 ada, SMP 5 tempatnya nggak ada ya. Tapi sudah ada musola bagus ya. SMP 1 sebelum itu sudah ada masjid, SMP 2 juga sudah ada. Berarti larinya jatuhnya ke SMP 1 Gonalagi. Nah ini yang jelas berkat ya kerja baik dari tim yang ada di sekolah, karena setiap pagi melaksanakan sholat duha, kalau luhur juga berjamaah di tempat ini pulang. Kebetulan dia ingin tahu, saya ajak sini, saya tunjukkan, ini di garis-garis dipakai sholat ini. Berarti kan logikanya, ada kata orang pengen membantu, tahu seperti itu kan semangatnya menjadi tinggi. Karena apa? Mulai digawe sholat luhur, berarti mari kan dibutuh pasti pakai kegiatan yang lain, selesainya pasti dibersihkan lagi, itu aja bisa terlaksana ya. Jadi ada kata orang mau bantu itu rasanya sudah semangat ya. Jadi pasti ini barokah, ini pasti dibutuhkan oleh sekolah ya. Mudah-mudahan nanti setelah jadi ya, masjid ya, karena menurut kami dengan menggalakkan anak-anak yang seperti ini, insya Allah ini akan memberikan kemudahan kepada kegiatan-kegiatan yang lain ya. Yakin ya, saya ini di SMP 4 berkat ya kami membangun masjid bersama teman-teman ya. Tapi dananya dari alumni itu ya, pelaksana ini adik saya ini juga ini Pak Catur. Dulu termasuk yang mengenal lagi Pak Catur ini waktu itu ya. Ya, sehingga ketika ada permasalahan apapun, tidak tahu ya, masjid dipakai alasan, tapi alasan baik ya,
sampai diantaranya maksudnya gak dipercaya. Dan memang saya nggak bener masih ya masjid gak jadi kan gitu. Masjid ya jadi waktunya juga pendek 1 tahun. Nah, dengan cara begitu sudah percaya masyarakat. Ini tapi ya menjauh memang kami suka ya Pak, apalagi Pak Soleh ya. Memang kegiatan keagamaan ini penting sekali. Kalau sudah anak-anak itu kita dasari seperti itu, insya Allah yang lain juga akan menjadi mudah. Ya. Ini ada siswa yang beragama Hindu itu juga sudah kami pikirkan bagaimana layani, karena kita akan melayani bersama. Saya nggak banyak yang saya sampaikan, tapi saya sedikit cerita sedikit. Hari ini hari Jumat, rupanya memang hari yang barokah untuk kita. Saya ingat pertama kali Pak Pri izin ke saya untuk datang ke sekolah adalah hari Jumat, tanggal 2 Mei. Kebetulan karena saya ada acara di pendopo, saya mohon maaf Pak Pri tidak bisa mendampingi. Karena Bapak Soleh nanti biar kenangan. Kemudian ketika sudah ada ACC, kami membuat semacam surat menyurat yang kami kirim ke beliau. Kok tepatnya jatuhnya juga hari Jumat. Ketika kami ke izin Pak Kepala Dinas, Pak ini mau petunjuk tentang suratnya dimasukkan saja ke dinas. Kok kebetulan hari Jumat. Ketika saya diminta Pak Pri, Pak Soleh minta cari waktu untuk mulai bangun. Saya suatu kiai, saya reposan beliau tidak ketemu. Ternyata disuruh besok saja malam bersama hari Jumat, dan alhamdulillah dapat hari itu 2, hari Jumat dan hari Ahad. Hari Jumat hari ini dan Ahad saya langsung saya milih hari Jumat. Karena itu saya mohon Pak Pri, karena hari Jumat kami tidak mungkin sebelum Jumatan, maka kami milih setelah salat Jumat. Itu latar belakang, dan alhamdulillah barokah, mudah-mudahan nanti semakin barokah untuk masjid ini. Saya ingat saya datang pertama kali masuk di sini adalah bulan Ramadan. Teman-teman langsung tanya, Pak, apa tidak dihidupkan lagi sholat jamaah? Saya pengalaman di 8 sekolah, saya rasa sholat jamaah itu tidak efektif kalau bergantian. Kelas ABCD sholat, ganti FBA begitu, tidak efektif karena mesti anak-anaknya hilang. Nah, akhirnya saya ngomong, kalau mampu ya harus sekalian. Di mana Pak? Ayo kita cari tempat. Ternyata saya online. Akhirnya teman-teman, gimana kalau kita sucikan? Sempat ada yang setuju Pak, nanti kalau tidak apa-apa. Biasanya dipakai lomba di tempat ya saya minta kontribusi untuk bagian nyucikan lagi, ngambil lagi, tidak apa-apa. Alhamdulillah kita laksanakan, dan ternyata anak-anak ketika diajak sholat duha, diajak doa, kita motivasi, alhamdulillah banyak bersambut. Allah membukakan hati Ibu Sis Hendarwati melalui Pak Pri untuk menyumbang masjid ini. Itu salah satu sebabnya, dan alhamdulillah hari ini peletakan batu pertama memang kita selenggarakan secara sederhana, kedatangan tokoh-tokoh ulama, tokoh marok, kemudian ada nanti perwakilan keluarga untuk peletakan batu pertama, dilanjutkan dengan pembangunan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa segera selesai dan bisa ditempati. Kalau tadi Pak Pri sempat menyebut keliru SMP 4 Kepanjen, Pak Catur langsung ngomong, Pak saya pindah sana. Saya mohon kalau bisa jangan. Saya punya beban Pak Catur. Ini dibangun saja 1 tahun belum tentu selesai. Terus saya harus punya beban kepada khusus untuk memanfaatkan. Saya janji di perjanjian ini saya harus memanfaatkan dan merawat. Ngomong ada kepala dinas, saya ngomong langsung. Saya jangan pindah lagi, saya di sini. Saya punya PR ini. Setelah bangunan jadi, saya harus memanfaatkan bagaimana secara maksimal, kalau memungkinkan nanti berkembang dipakai untuk masyarakat, karena tempatnya memungkinkan. Kalau suatu saat di sana ada perkampungan, kita buka untuk baca dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas suku, bubu dan monggo apabila ada yang berkenan, dan nanti mohon doanya dari Yai. Mudah-mudahan nanti masjid ini manfaat barokah, pembangunan lancar, dan sekaligus aura-aura negatif yang mengganggu di situasi masjid, karena itu lama tidak dipakai, ketika dipakai tidak ada gangguan karena beliau juga hadirnya. Saya kira tidak selalu mustaqim. Allah mungkin melakukan kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjidnya nanti mulai awal hingga akhir lancar dan sukses. Jadi bukan hanya sukses tapi sukses. Jadi kalau sukses itu lengkap. Yang memberi donor itu merasa senang, sekolahnya senang, terus nanti juga guru-gurunya senang, masyarakat senang, orang tua senang, siswa-siswinya senang, dan pada akhirnya masjidnya makmur. Jadi bisa betul-betul bermanfaat, sehingga sukses. Jadi bukan hanya sukses
Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, kerabat, sahabat serta seluruh penerus perjuangan hingga kerja nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Malang khususnya Dinas Pendidikan mengaturkan matur nuwun pada Bu Sri Darwati, tentunya keluarga besar yang telah berkenan tentunya dengan kebesaran dan kesungguhan untuk membangun masjid di SMP Negeri 1 Godalgi ini. Tentunya ini merupakan kebanggaan, kebahagiaan kami bahwa sekolahan di Kabupaten Malang ini secara bertahap memiliki sarana ibadah, tempat ibadah yang representatif. Alhamdulillah. Salah satunya juga SMP 4 yang dipromotori oleh Pak Pri. Dan saya mulai ngawali, dulu saya camat Panjen karena cukup lama saya di Panjen, jadi saya ngawali kemudian di beberapa sekolah. Dan ini sekali lagi matur nuwun, penghargaan setinggi-tingginya, dan tentunya ini amalan yang tidak akan terputus sampai kapanpun dan pahalanya mengalir terus. Pak Pri, Pak Catur, keluarga, sekali lagi matur nuwun. Barangkali nanti bisa di SMP yang lain, Pak. Nanti kalau ada yang titip proposal ke saya, nanti saya serahkan. Ini barang baik kan harus disampaikan, karena saya sudah ada yang tanya, Pak, kok enak SMP Negeri 1 dapat, Pak? Nanti saya juga mau, Pak. Jadi ini pesan Pak Catur ya, Pak Pri, mungkin Pak Catur ya. Jadi mungkin ada lagi yang lebih membutuhkan juga. Jadi terima kasih. Dan selanjutnya tentunya kepada Pak Kepala SMP Negeri 1 Godalgi ini amanah yang luar biasa ditempati masjid. Ini bukan hanya bangunannya megah, tapi bagaimana memakmurkan. Oleh karena itu saya juga nggak akan saya pindah Pak Pri ini. Biar sampai saat bosannya. Kalau sudah bosan nanti berhenti sendiri. Sudah selesai, sudah selesai. Beliaunya kan juga sudah dekat dengan rumah. Kalau kemarin jauh. Syaratnya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, itu tempat kerja harus dekat rumah. Jadi sudah agak dekat. Yang penting nggak ada yang didekati di sini ya, asalnya atur nuwun, bukan ini nama sekedar biar semangat itu. Di ini titip pada Bapak Ibu guru. Gitu. Kemudian bahwa memang sedikit pendidikan itu kan bukan hanya transformasi knowledge pengetahuan akademis, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana karakter, kemudian bagaimana membina pribadi, kemudian bagaimana mengawal moralnya siswa itu lebih baik. Tentunya referensi agama. Oleh karena itu program di sekolahan kami menitik beratkan juga di bidang agama. Sekolah terus ngaji bukan hanya di SD, tetapi mulai tahun ini kita menerapkan dengan SMP ya, sehingga SMP negeri itu kalah dengan madrasah. Salah satunya penyebab kalah dengan madrasah itu ya karena pelajaran agamanya kurang. Kalau guru agamanya tidak maksimal. Itu Pak Khalid ya, yang matuli Pak Camat bilang gini, Pak Khalid Pak tadi itu, sehingga tentunya dengan keberadaan masjid, pemahaman agama dari siswa, guru, dan tentunya plus implementasinya akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, terakhir bahwa fungsi keberadaan masjid memang paling utama untuk ibadah, sholat berjamaah. Sehingga kalau Pak Bupati sudah subuh keliling, nanti insya Allah duhur keliling, bukan maghrib keliling ya. Kalau duhur keliling dan isya keliling, iling. Kalau maghrib keliling nanti malam ya. Singkat itu mas, suling itu. Jadi iling bu, isya keliling. Saya biasanya isyanya keliling karena perjalanan. Jadi itu peningkatan pemahaman dan implementasi agama. Karena agama itu referensi paling final di dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu siswa dengan penguatan di agama saya yakin akan terbentuk menjadi karakter yang unggul, dan insya Allah 2045 nanti Indonesia Emas itu akan bisa terwujud dengan generasi emas ya. Ini agama sekali lagi itu kita tempatkan pada posisi pertama, dan pendidikan bukan investasi yang sangat berharga, tetapi investasi dunia akhirat.
Jadi pendidikan itu investasi dunia akhirat, sehingga dunianya dan akhiratnya juga harus lengkap. Saya kira itu. Terima kasih matur nuwun sekali lagi. Selamat, sukses, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun sehingga lancar dan bisa sesuai dengan harapan, tepat waktu bisa terwujud dan nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Matur nuwun, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan faqad banallahu baitan bil jannah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak. Jadi Oma di Suwargo itu kan berarti punya kampung, punya KTP, punya KK. Loh itu loh, kelanjutannya ya itu Oma toh. Alias wis ditepati Suwargo. Mangan lagi sekno ikut nyumbang titik, nyumbang akeh, padha ae. Jadi delok ikhlas iki ning Allah Taala. Lho hak itu. Kok kabeh sampeyan ini diterima dari Allah Taala ya. Dikene omah dhewe-dhewe nanti di sana omah sak kae lho, sak KTP-ne lho ya. Waduh, larang Bu. Nun sewu ya Bu. Sampai dari bapak ya Bu ya. Sing dadi bidodari itu sampean Bu. Le ratune ya, ratu bidodari itu ibu-ibu sini itu. Ini kono ya ono bidodari iya, tapi kan gak tahu sholat ya. Gak tahu wudu, gak tahu sholat, gak tahu berjuang. Loro mau dadi bidodari. Kayak beda ternak perlu. Nah, sampai kan berjuang Bu ya. Kalau sampean itu ratune, tapi cemburu ya. Kamu itu anak buah sampean kabeh Bu. Lah ngaji Bu nyumbang ya. Saisone nanti kekurangan biar ditanggung keluarga. Waduh, ya mungkin paling akeh. Waktu saya mampir paling khawatir tambah ke masjid, tambah gede sampai jalan nanti wong siji di Suwargo itu punya sepertiga bumi wilayah ini. Ratu model apa sepertiga bumi ini? Asia Tenggara kurang gede wilayah ini. Yang delok sampean ya Pak. Yo. Terus faktor pengisian. Ayo sholat ya. Terutama karena ini di masuk sekolahan ya SD, anak-anak ini lagi dibina, dikenalkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dilatih sholat, terserah sistemnya kelas ini hari itu, terserah kepala sekolah, dari logistik, di komis kabel loh, kamu metode terserah, penting anak itu dibina bisa sholat, sah bisa nih. Loh, asal yang mau beriman. Apa di sholat maghrib ini? Gano? Masjid, masjid. Sampai diganjar rumah, dibuatkan rumah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid itu wakaf. Nah itu mana? Keberapa ya? Keberapa? Apa keberapa sih? Ini bagus. Jika sholat Jumat itu berapa sih ya? Maaf, jadi jika sholat Jumat karena tidak ada penduduk sini. Yang wajib sholat Jumat itu al-mustautin, wong sing watona penduduk makon. Yang minimal kaul minimal 3 hari bertempat di sini. Kalau kurang dari itu namanya musafir, itu tidak wajib, tidak mustautin. Aku sepuro loh ya, bukan berarti wah kurang ganjarannya tidak. Masjidnya tetap masjid, sampai bangunan dekono.
waduh, mana di sini kotoran ya, rela lagi, nyuruh mana kotor, kan mana kan, jangan di hadis ya, hadis ya, Quran yang jauh itu, jadi sama Quran hadis-hadis itu hanya tafsir saja. Surat itu loh, surat Al-Ain. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu. Surat aja ke masjid Jumat seneni zaman kanjeng Nabi wis ana itu. La takum fi abada. Kole pernah hilang takum. Ojo ngadeg mikono, ojo salat mikono. Abadan sabar sih. Selama cuaca semacam itu. Kecuali ini tidak ada mustahil penduduk. Maka yang lain Pak Guru nunut, Pak Guru mau belajar jok. Kan mustahil ini. Tak penduduk, Pak Guru orang lain, bulu lawan. Kau tahu ya Pak Guru? Ini kata batin rugi. Tak mungkin ditambahi SSRC tambah hati orang. SSRC itu mampu, bisa nyanyi pangeran. Walaupun in aradna illal husna. Nyanyi dengan Nabi waktu itu sumpah kurang hati-hati dengan Nabi. Tetap situasi tidak memungkinkan. Ini Nabi buat, tak cocok sudah. Ini tak itu mustahil masjid untuk Jumat. Kalau untuk masjid wakaf diterima itu tekannya dengan jamaah. Lagi kayak Jumat malah tidak tepat. Ya, tak tambah hati. Mana lah maksudku. Jadi aku kerja ya, aku pengen melo loh. Aku pengen nomor aku akeh. Aku pengen tanahku dia mau nombong. Kalau balik turunkannya tak di situ ya. Biasanya apa yang ditangkal-tangkal. Kita salat Jumat. Minta maaf saya. Kadang-kadang tidak barokah, tidak tenang di hati manusia Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu seluruh makhluk manusia binatang gula kuwi lagi ya Rahman Gusti uyah itu asin siapapun ada kini wong tuwek presiden Pak Lurah uyah itu asin Rahman Gusti Allah mau Ar-Rahim bentuk segar marem yakin itu larang kafir kau sih tambah akeh tambah akeh marem yakin Gusti ibuwe jangan dalam doa di tempat yang tidak memungkinkan tidak mustahil karena marem tidak pun dia kan rugi ya. Rugi tak perlukan. Aku dari ini melok komanan dari ya. Dia dulu ojo umpomo rencana itu ojo. Jadi ojo. Tapi mulai nanti gede kandangannya. Nah inilah yang aku bisa sampai kejeglong. Ojo sampai kasido. Artinya rugi. Lagi kayak sholat Jumat, insin amal rugi. Siapa asosiasi sudah pada Pak. Ya, ini saya bisa sampaikan amal itu saya anjurkan ibu bapak nyumbang mumpung baru dibangun prestasi dari gedung. Titik akeh pokok ikhlas tidak ada nomah, tidak ada tanah, yo itulah. Omah sampean, klaim omah sampean, itu KTP sampean di sono, alhamdulillah. Ayo tengok menurut aku
Lalu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى سيدنا وفينا وبيتنا تربينا بيتنا أولادنا وولادنا وذريتنا المجمعة khususan ya Allah warga SMP Negeri 1 Gondang lagi ya Allah murid-murid pun ya Allah guru-guru pun ya Allah seluruh administrator ya Allah Al-Fatihah ya kan Bismillah Allah masjid Allah masjid SMP Negeri 1 Gondang lagi ya Allah, senyumbang dengan pemikiran keuangan ya Allah yang menyetujui, yang membantu panjenengan temui ya Allah khairai dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma ya Allah maghfir lana wa shamil dunubina wa rahmatuka ja'alna min amalina wa anzirna jannum ya wasidu ya ahad kalimat taqwa kama zamta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah temana Allahumma ya husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah Rabbana atina min ladunka hasanah wa qina adzaban hasanah wa qina adzaban nar sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.